Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi video atau berbagi pengalaman cara plaster lantai langsung diaci agar hasilnya bisa halus, bisa licin dan mengkilap, tentunya berkualitas, supaya acian lantai tidak mudah retak dan tidak mudah ngelontok. Kali ini saya akan plaster lantai atau pelur lantai di rumah kontrakan tempat tinggal saya, sebab tempatnya seperti ini tidak rata. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan lantai lama ini dari sisa abu atau kotoran lainnya seperti tanah. Kita harus mencucinya bersih agar plasteran bisa melekat dengan kuat ke lantai asal. Setelah lantai bersih dan semua basah dengan air, selanjutnya kita akan menaburkan semen kering. Ditaburkan seperti ini, semen kering ini atau semen abu, agar plasteran baru bisa melekat kuat ke lantai yang lama. Kali ini saya akan plaster lantai langsung diaci cuma sebagian saja, karena saya hanya mau membuat tempat untuk saya bekerja di rumah. Kalau sedang bekerja di rumah, kalau lantainya rata tentunya akan mudah kita untuk melakukan pekerjaan. Taburi lantai lama ini dengan semen kering terus seperti ini sampai semua ditaburi, sampai merata semua. Untuk selanjutnya kita ratakan lagi menggunakan sapu. Kita ratakan menggunakan penyapu seperti ini, tujuannya agar air semen ini benar-benar meresap ke semua bagian lantai yang lama ini. Atau kalau masih ada sisa abu yang tertinggal, bisa tercampur air semen ini dan akan mengeras juga. Kali ini kita menggunakan campuran semen pasir, yaitu 1:5, 1 semen 5 bagian pasir, atau 1 bagian semen 5 bagian pasir. Dan kalau untuk plasteran lantai ini atau pelur lantai ini, adukan semen pasir ini tidak perlu basah-basah, agak kering-kering seperti ini, jadi nanti hasil plasteran bisa rata dan bisa lurus. Selanjutnya kita buat kepalaan, kita buat di sebelah kiri dulu. Kita menggunakan kayu panjang atau kayu penggaris atau jidar, dan menggunakan waterpass untuk sebagai panduan kerataan plasteran ini. Kalau Anda mau plaster di dalam kamar mandi atau di kamar yang ada dinding, Anda bisa menggunakan selang sebagai untuk ditimbang dulu kerataannya menggunakan selang, kemudian baru diplaster seperti ini. Karena ini saya hanya menggunakan waterpass sebab ini hanya halaman, saya airnya mau diturunkan ke depan sedikit agar air tidak menggenang di dalam. Kemudian saya ratakan adukan yang di bagian tengah menggunakan roskan besi, dan selanjutnya saya gosok atau saya esek-esek menggunakan kayu panjang ini atau menggunakan jidar agar hasilnya bisa lurus. Khusus untuk pemula, pesan saya kalau membuat plaster lantai atau pelur lantai ini, utamakan menggunakan jidar atau kayu penggaris ini. Jangan terus-menerus menggunakan papan gosok atau gosokan, karena hasilnya nanti akan tidak rata. Kalau masih ada plasteran lantai yang lubang-lubang seperti ini, kita bisa menambalnya kembali seperti ini. Kemudian digosok menggunakan papan gosok. Untuk selanjutnya diesek-esek kembali menggunakan kayu panjang penggaris ini atau menggunakan jidar. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin berkembang, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video yang terbaru, tentunya yang bermanfaat untuk kita semua.
Khusus untuk pemula, kalau mau plester lantai agar hasilnya bisa rata dan lurus, adukan jangan sampai terlalu basah. Karena kalau adukannya basah nanti waktu keringnya tidak akan bisa rata. Karena semen ini kalau terlalu banyak air, waktu kering akan turun atau menyusut. Nah, susutan itu akan mengakibatkan lantai tidak rata. Kalau seperti ini juga sesuai untuk lantaian untuk pasangan keramik, metode pasangan menggunakan acian atau semen perekat keramik. Jadi saat membuat adukan untuk plester atau pelur lantai, jangan sampai terlalu kering dan jangan juga terlalu basah, sedang-sedang saja. Oke, selanjutnya kita buat plasteran lantai yang di bagian sudutnya. Nah, seperti ini caranya, dipasang penggaris kayunya, kemudian diesek-esek menggunakan papan gosok atau gosokan plaster. Karena agar plasteran lantai terlihat rapih dan bagus, bagian sudut ini bagian terpenting yang akan menjadikan plasteran itu terlihat lebih bagus dan lurus, tentunya rapih. Saya membuat tutorial ini karena pada video sebelumnya masih banyak orang yang mengeluh tentang acian lantai yang retak dan ngelotok-ngelotok. Untuk pemula, saat membuat pojokan atau sudutan plesteran, sebaiknya setelah digosok seperti ini, selanjutnya diesek-esek menggunakan jidar atau kayu panjang seperti ini, agar hasil sudut bisa lurus dan simetris. Oke, selanjutnya saya coba cek kerataan plaster ini menggunakan holo aluminium. Nah, seperti ini. Oke, yang melintang ke sana juga cukup rata. Ini saya mengeceknya menggunakan holo aluminium. Oke, setengah jam kemudian selanjutnya saya langsung mau diaci saat plasteran masih empuk atau kemel-kemel seperti ini. Kemudian selanjutnya saya membuat acian untuk lantai. Aciannya dengan cara dikasih air setengah ember atau setengah tong, kemudian ditaburi semen kering seperti ini. Untuk selanjutnya kita kacau atau kita aduk menggunakan cetok seperti ini sampai tercampur merata antara air dan semen. Untuk kekentalannya disesuaikan saja sesuai selera Anda agar mudah dalam pengerjaan membuat acian lantai. Setelah acian semen ini tercampur merata, selanjutnya kita siramkan air acian ini ke lantai plasteran tadi. Untuk selanjutnya dikasih rata atau diratakan menggunakan roskam besi seperti ini atau diesek-esek menggunakan roskam besi. Setelah rata, selanjutnya kita taburi dengan semen kering atau semen abu seperti ini. Tujuannya agar acian ini lebih cepat mengering. Kita tidak mungkin menunggu kalau acian ini di bagian tengah, kita akan lambat dalam pengerjaan. Nah, seperti ini kita bisa langsung ke belakang lagi, bergeser, berpindah ke belakang. Kalau plesteran lantai masih agak basah dan ada kesan bekas kaki, Anda sebaiknya seperti saya ini menggunakan papan atau apapun untuk sementara dipijak saat kita melakukan pekerjaan pengacian lantai. Khusus untuk pemula, usahakan saat membuat plester lantai acian, setelah plester belum kering, langsung diaci seperti ini agar hasil acian bisa melekat kuat dengan plesteran dan tidak mudah retak dan tidak mudah ngelotok. Jadi kalau setelah plaster sebelum kering harus langsung diaci, dikasih habis walaupun dilembur sampai malam. Kalau Anda membuat pekerjaan plaster di rumah, sebaiknya minta tolong ke bapak tukangnya agar langsung diaci sampai habis. Walaupun sampai malam, tentunya akan mendapatkan hasil acian yang bagus dan berkualitas dan tidak mudah retak, tidak mudah ngelotok. Semen kering ini juga yang ditaburi ini berfungsi juga sebagai untuk menyerap air acian ini. Karena kalau kita tinggal dalam keadaan masih agak basah,
akan ada gelembung-gelembung udara yang akan menimbulkan benjol-benjol pada lantai acian ini. Jadi membutuhkan semen abu sebagai untuk menyerap air atau udara yang ada di dalam plasteran lantai ini. Cara melicinkan lantai atau cara menghaluskan lantai acian seperti ini hanya berlaku untuk plasteran atau pelur lantai yang masih belum kering seperti ini. Jadi saran saya, kalau Anda mempunyai pekerjaan plasteran lantai untuk diaci, sebaiknya langsung diaci seperti ini. Jangan tunggu besok-besok, kita harus dikasih habis hari ini juga. Walaupun sampai malam harus dilembur agar hasil acian bisa halus, licin, mengkilap, berkualitas dan bagus. Juga tidak mudah ngelotok dan tidak mudah retak, sebab acian akan menyatu dengan plasteran. Cara mengaci lantai atau cara menghaluskan lantai acian seperti ini tentunya pengerjaan akan lebih cepat, karena pasir yang ada timbul ini masih bisa kita tekan ke bawah, akan tenggelam. Lain halnya kita mengaci saat plasteran sudah kering, tentunya kita harus membuat acian lebih tebal karena pasir yang timbul tidak bisa tenggelam lagi, sudah keras yang di bawahnya. Jadi cara aci lantai seperti ini tentunya akan lebih cepat dalam pengerjaan dan akan lebih menghemat semen untuk digunakan untuk mengaci lantai ini. Oke, selanjutnya langsung kita haluskan setelah semen abu atau taburan semen kering tadi sudah meresap. Kita bisa menghaluskan lantai ini sesuka hati kita, tapi saran saya jangan terlalu halus kalau untuk bagian luar halaman, karena akan membahayakan kalau terlalu licin. Kalau terlalu licin dan mengkilap, tentunya kalau untuk bagian luar akan membahayakan untuk keselamatan kita saat lantai itu basah terkena air. Jangan sampai kita terjatuh karena lantai acian terlalu licin dan basah terkena air. Cara menghaluskan lantai seperti ini, kita bisa halus sehalus yang kita mau, sampai mengkilap juga bisa kalau menggunakan roskam besi seperti ini. Tapi kalau untuk bagian luar sebaiknya jangan sampai terlalu halus karena akan licin lantainya dan berbahaya. Kalau Anda ingin lantai acian Anda terlihat lebih mengkilap lagi, Anda bisa menggunakan epoksi setelah lantaian ini kering. Selanjutnya saya mau membuat acian lantai di bagian sudut atau bagian pojok. Saya menggunakan seng yang dibengkok seperti ini. Anda bisa membuatnya sendiri dengan cara ditarik seperti ini. Karena kalau kita membuat pojokan atau sudut lantaian ini tajam, tentunya akan mudah rempil atau akan mudah pecah di bagian sudut lantai acian ini. Hasil acian halus, licin, mengkilap, berkualitas, tidak mudah retak dan tidak mudah ngelotok. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.